Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari Pilpres tahun 2024 seharusnya 2 putaran, tetapi karena kecurangan KPU menjadi 1 putaran. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, membuat pemerintah termasuk aparat negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri sudah tidak netral melaksanakan pemilihan umum yang sudah berpihak memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebaliknya menyakiti hati nomor urut 01 dan nomor urut 03. Kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum kepada nomor urut 03 menggunakan algoritma kecurangan, yaitu surat suara tidak bisa masuk ke calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dibatasi sampai 17%. Bertambah lagi tidak bisa, sudah dikunci Komisi Pemilihan Umum sirekapnya. Berakibat dalam penyampaian hasil pemilihan umum tahun 2024 oleh quick count atau hitungan cepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore, pemenangnya calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming nilainya mencapai 59% lebih. Calon Presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar nilainya 24% lebih, dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD nilainya 16% lebih. Kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, suara Ganjar Pranowo sebanyak 17% digeser dimasukkan ke nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa mencapai 59% yang sudah mencapai 50% lebih satu putaran, sehingga memenuhi syarat pemilu tahun 2024 berlangsung 1 putaran. Kalau komisi tidak melakukan kecurangan, suara calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebanyak 33%, asalnya 19%, lebih ditambah 17% sama dengan 33%. Berdasarkan informasi tersebut berarti suara calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming hanya mencapai 42%, tidak sampai 50%, tidak bisa 1 putaran. Dari 3 calon presiden tidak ada yang mencapai suara 50% lebih 1 orang, karena masing-masing nilainya untuk calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebesar 42%, calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24%, dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 33%. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden seharusnya 2 putaran. Berdasarkan alasan tersebut, Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD bersama calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kecurangan Komisi Pemilihan Umum KPU atas suara calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 17% dikembalikan ke suara nomor urut 03 menjadi 33%, serta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemilihan ulang kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden sebagai putaran kedua yang penuh kenetralan dilandasi dengan prinsip demokrasi untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai kehendak rakyat. Dalam pemilihan ulang atau putaran kedua atas pemilihan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden
presiden siapa nilainya yang tertinggi, dialah pemenang pemilihan umum walaupun selisihnya hanya 1 suara dari lawannya. Selain menempuh jalur penegakan hukum lewat Mahkamah Konstitusi, juga menempuh jalur politik untuk mengajukan hak angket ke DPR oleh koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tujuan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya sebagai sumber kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum, dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan pemilihan umum yang tidak netral, yang penuh kecurangan, hanya untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Diduga pengajuan hak angket sudah memenuhi syarat, karena syarat mengajukan hak angket disetujui 25 anggota DPR dan didukung minimal 2 fraksi yang ada di DPR. Harapan saya besar kemungkinan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dengan menyelenggarakan pemilihan ulang sebagai putaran kedua yang berlangsung dengan baik untuk mengembalikan negara demokrasi sesuai aturan hukum yang berlaku, karena Presiden Joko Widodo sudah menghancurkan demokrasi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, membuat pemerintah termasuk aparat negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri sudah tidak netral melaksanakan pemilihan umum, yang sudah berpihak memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming, sebaliknya menyakiti hati nomor urut 01 dan nomor urut 03. Kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum kepada nomor urut 03 menggunakan algoritma kecurangan, yaitu surat suara tidak bisa masuk ke calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dibatasi sampai 17% saja, bertambah lagi tidak bisa, sudah dikunci Komisi Pemilihan Umum Sirekapnya. Berakibat dalam penyampaian hasil pemilihan umum tahun 2024 oleh Quick Count atau hitungan cepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore, pemenangnya calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming nilainya mencapai 59% lebih. Calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar nilainya 24% lebih, dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD nilainya 16% lebih. Kemenangan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, suara Ganjar Pranowo sebanyak 17% digeser dimasukkan ke nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto sehingga bisa mencapai 59%, yang sudah mencapai 50% lebih satu, sehingga memenuhi syarat pemilu tahun 2024 berlangsung 1 putaran. Kalau Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan kecurangan suara calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebanyak 33%, asalnya 16% lebih ditambah 17%, sama dengan 33%. Berdasarkan informasi tersebut, berarti suara calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming hanya mencapai 43%, tidak sampai 50%, tidak bisa 1 putaran. Dari 3 calon presiden tidak ada yang mencapai suara sampai 50% lebih 1 orang, karena masing-masing nilainya untuk calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebesar 42%, calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24%, dan calon presiden Ganjar Pranowo
bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 33%. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden seharusnya 2 putaran. Berdasarkan alasan tersebut, Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD bersama calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kecurangan Komisi Pemilihan Umum KPU atas suara calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 17% dikembalikan ke suara nomor urut 03 menjadi 33%, serta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemilihan ulang kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden sebagai putaran kedua yang penuh kenetralan dilandasi dengan prinsip demokrasi untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai kehendak rakyat. Dalam pemilihan ulang atau putaran kedua, atas pemilihan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, siapa nilai yang tertinggi dialah pemenang pemilihan umum, walaupun selisihnya hanya 1 suara dari lawannya. Selain menempuh jalur penegakan hukum lewat Mahkamah Konstitusi, juga menempuh jalur politik untuk mengajukan hak angket ke DPR oleh koalisi perubahan yang terdiri tiga partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan tujuan untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya sebagai sumber kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum dan pejabat lainnya dalam pelaksanaannya pemilihan umum yang tidak netral, yang penuh kecurangan, hanya untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Diduga pengajuan hak angket sudah memenuhi syarat, karena syarat mengajukan hak angket disetujui 25 anggota DPR dan didukung minimal 2 fraksi yang ada di DPR. Harapan saya, besar kemungkinan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dengan menyelenggarakan pemilihan ulang sebagai putaran kedua yang berlangsung dengan baik untuk mengembalikan negara demokrasi sesuai aturan hukum yang berlaku, karena Presiden Joko Widodo sudah menghancurkan demokrasi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih.